Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali ta'lim kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan yang lalu kita telah bahas tentang bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Telah dilakukan pembahasan beberapa bentuk model perpindahan harta dalam rumah tangga itu dalam konsep hukum keluarga Islam adalah pertama tentang nafkah. Jadi bentuk perpindahan pertama itu adalah nafkah. Kedua, hibah. Nafkah, kemudian hibah. Ketiga adalah hadiah. Hadiah. Hadiah itu orang tua memberikan harta kepada anak karena sebab. Umpamanya kalau lulus S1 dihadiahi rumah, kalau sudah menikah dihadiahi mobil umpamanya. Itu hadiah. Kemudian yang keempat wasiat. Dan yang terakhir adalah waris. Inilah bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Menariknya, Bapak Ibu kaum muslimin, kalau hibah, nafkah, hibah, hadiah, dan wasiat dilakukan ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya masih hidup, masih sehat, bisa beraktivitas, maka orang tua itu melakukan nafkah, atau mungkin hibah, atau mungkin hadiah, atau mungkin berwasiat. Khusus yang terakhir waris. Ini terjadi ketika orang tua telah meninggal dunia. Jadi waris terjadi apabila orang tuanya atau ayahnya wafat atau dipastikan wafatnya. Kalau masih di ICU tidak boleh. Kalau masih di rawat, masih koma, belum boleh. Jadi waris terjadi apabila orang tuanya telah wafat dan dipastikan wafatnya. Maka kalau ada selesai sholat maghrib, ada anak bertanya, "Ya, kapan kami dapat hibah dari ayah?" Itu boleh. Selesai sholat maghrib, anak tanya, "Ya, kira-kira ayah punya wasiat nak untuk kami kelak?" Itu boleh. Tapi kalau iya, kapan kami dapat waris? Itu sama saja anak nyuruh kita mati cepat itu. Tidak sabar dia. Nah, khusus subuh ini kita pindah. Kita berpindah ke tema tentang waris. Nah, ini waris ya. Kita tentang waris. Nah, waris. Pembahasan tentang waris kita lakukan pagi ini. Nanti kita buka tanya jawab setelah kami berikan pengantar sekitar 20 menit. Kemudian 20 menit sisanya kita tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, waris itu memiliki rukun, memiliki syarat, memiliki sebab, dan memiliki penghalang sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Salat ada rukunnya, ada syaratnya, ada sebab dan ada penghalang. Jadi ada rukun salat,
syarat sholat, sebab wajibnya orang sholat, dan terhalangnya seseorang mengerjakan sholat. Ternyata waris juga seperti itu, ada rukunnya, ada syaratnya, ada sebab dan ada penghalangnya. Ya, kalau rukun sholat apa? Mesti takbiratul ihram. Kalau tinggal salah satu rukun, maka sholatnya tidak sah. Rukun. Ya. Kalau kita pergi haji, biasanya Ka'bah itu ada rukunnya. Ya. Ingat apa tidak? Sudah lama tidak pergi umroh ini, ada rukun Yamani. Ingat apa tidak? Kalau kita manasik, ada rukun Hajar Aswad. Rukun apa lagi? Rukun Syami. Apa lagi? Dia 4 sudutnya. Rukun Iraqi. Ini kalau pembimbing umroh ini hafal ya. Ya, kalau rukun Syam itu memang sudutnya mengarah ke Syam. Kalau rukun Iraqi memang sudutnya mengarah ke Irak. Rukun Yami memang sudutnya mengarah ke Yaman. Nah, rukun itu sebenarnya sudut satu pojok sisi yang menopang bangunan. Jadi kalau rukunnya itu runtuh, maka bangunan akan runtuh. Seperti itu sholat. Nah, kemudian ada syarat, ada sebab. Nanti waris itu juga ada sebab. Sebab orang saling waris mewarisi. Di antaranya nanti adalah nasab. Karena hubungan darah itu sebab. Atau terjadinya hubungan perkawinan itu sebab. Nanti itu kita bahas. Ya. Nah, seperti itu juga sholat. Apa sebab wajibnya sholat? Ada orang bertanya, Ustaz, kalau haji Allah wajibkan kita cuma 1 kali, selesai. Kalau sholat, kenapa mesti tiap hari? Kenapa tidak 1 kali aja dalam seumur hidup selesai? Ini tidak. Hari ini sholat, kemarin sholat, besok juga sholat, besok sholat lagi. Kenapa mesti sholat setiap hari? Apa jawabnya Pak? Ya, kan? Kenapa kita sholat setiap hari? Bapak ini subuh ini sudah berapa kali nih? Seumur hidup jadinya. Kenapa kita sholat subuh setiap hari? Ayo. Nah, maka dalam hukum, dalam usul fikih, dan biasanya dibahas di usul fikih kelas 2 pondok biasanya. Jadi pertanyaan tadi itu selesai oleh usul fikih kelas 2 pondok sanawiyah. Dalam hukum Islam itu namanya hukum wada'i. Hukum wada'i itu hukum terbagi kepada 3. Ada syarat, syabab, dan mani. Syarat itu yang menjadi sebab wajibnya hukum. Ya. Kemudian ada nanti sebab. Ada sesuatu itu menjadi sebab wajibnya yang lain. Nah, kemudian diberikan contoh tentang sholat. Kenapa sholat zuhur itu setiap hari? Sebabnya ada. Apa sebab wajibnya sholat zuhur itu? Karena tergelincirnya matahari. Jadi karena matahari itu tergelincir, menjadi sebab wajib sholat zuhur. Karena matahari terbit di waktu subuh, menyebabkan wajib sholat subuh. Jadi tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Karena matahari itu tergelincirnya setiap hari, maka sholat zuhurnya setiap hari. Nah, paham tidak Bapak Ibu? Kenapa kita sholat subuh setiap hari? Karena matahari itu terbitnya setiap hari. Karena terbitnya fajar itu setiap hari, menjadi sebab wajibnya sholat subuh setiap hari. Kalau ada bapak, ibu yang mampu menahan matahari tidak tergelincir, atau mampu menahan matahari tidak terbit, ada nak yang mampu? Kalau ada mampu, tidak wajib kita sholat subuh. Tahanlah. Ya, atau matahari itu padam, tidak wajib sholat subuh. Atau matahari kita yang padam, baru tahu wajib sholat subuh.
Itu jadi sebab. Jadi karena sebab itu ada, maka menjadi wajib sholat subuh. Nah, kemudian tidak ada penghalang, mani' namanya. Apa penghalang? Contoh, kalau ibu-ibu walaupun zuhur telah tergelincir matahari, cukup syarat, cukup sebab wajib sholat zuhur, tapi ada penghalang. Apa penghalangnya? Haid. Maka haid itu menjadi sebab tidak lagi wajib sholat. Jadi haid itu jadi penghalang. Nanti di ilmu waris ada juga penghalang. Penghalang seseorang mendapatkan warisan. Di antaranya nanti telah terjadi perceraian. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, itu nanti menjadi sebab. Maka kalau sholat itu tidak ada sebab penghalang, apalagi kita laki-laki. Kita laki-laki ini tidak ada penghalang untuk mengerjakan sholat seperti kaum perempuan. Tidak ada. Apapun keadaannya wajib. Kecuali gila. Gila ya, bukan pura-pura. Ada enggak orang pura-pura gila? Kalau orang gila bisa diobati. Kalau pura-pura gila pak ya. Orang kalau tidur bisa dibangunkan. Tapi kalau pura-pura tidur, tidak bisa dibangunkan. Ya. Ya. Seorang bapak umur 50-an tahun, hampir 60. Contoh. Pekerjaannya apa? Karena kebetulan rumahnya di tepi jalan, dia punya kedai lah, kedai kecil-kecilan, kedai harian. Terus menjual minyak eceran di depan rumahnya. Contoh, satu malam minggu datang anak-anak muda kita. Ya, anak-anak SMA lah. Ya, beli minyak. Pak, beli minyak pak. Berapa nak? 5.000. Jadi beli minyak 5.000. Tidaklah pula 1 liter. Beli minyak 5.000. Iyalah. Dituangkan oleh bapak ini minyak ukuran 5.000. Anak-anak kita lah. Lagi-lagi tumbuh. Rupanya sambil bapak ini menuangkan minyak, dia sambil merokok-merokok. Dan biasanya kalau sebahagian yang jual minyak di tepi jalan ini biasanya karena depan rumah melayaninya pakai sarung, pakai singlet aja. Meletuplah minyak tadi karena rokok. Karena tidak pakai baju, kemudian terbakarlah. Badannya itu hampir 70%. Otomatis dibawa ke rumah sakit. Jadi karena kejadian malam minggu, malam Ahad siang itu mulai anaknya pulang dari Dumai, dari Jakarta, dari mana-mana pulang. Besoknya pas zuhur, kata anaknya, ya sholatlah. Sholat zuhur kita lagi ya. Kata ayahnya, macam mana saya ngambil wudhu? Karena luka bakar ini tidak boleh tersentuh dengan air. Karena anaknya pernah tamat dari pondok, kata anak, ayah kan bisa pakai tayamum. Jadi tidak ada penghalang. Dah selesai satu masalah. Timbul masalah kedua. Sholat kan wajib berdiri. Ayah jangankan berdiri, duduk aja susah. Kata anak, ya ayah sholatlah sambil berbaring. Yang namanya kewajiban tidak hilang. Sudah 2. Ada lagi. Ya sholatlah. Macam mana sholat? Sholat mesti menghadap kiblat. Ini desain rumah sakit ini salah nih. Rumah sakit pula yang salah. Tempat tidurnya tidak mengarah ke kiblat. Kata anak, ya ayah sholat di mana sajalah menghadap sama seperti sholat dalam kendaraan. Udah 3 selesai. Begitu anak berjawab dengan ayahnya,
Keluarlah ibunya dari kamar mandi. Rupanya ibunya di kamar mandi. Apa yang kamu pertengkarkan dengan ayahmu nih? Kata ibu ke anaknya. Ini ibu, saya suruh ayah sholat, tapi banyak alasan ayah. Apa kata ibunya? Jangan kau suruh juga ayahmu nih sholat. Kenapa gitu bu? Ayahmu nih sehat saja tak sholat, apalagi sakit. Itu memang parah tuh pak. Kalau itu alasan tidak ada tuh. Rupanya baru terbongkar. Yang kau nih katanya kan sehat saja, anak semayang dia, apalagi sakit nih. Nah, itu kalau itulah yang tak ada, itu habislah fikihnya. Nah, kembali kita ke pokok ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi rukun, syarat, sebab dan penghalang. Kemudian kita mulai, kita ansur-ansur dulu. Pertama kita bahas rukun. Rukun. Kalau dalam ilmu waris ada namanya rukun. Jadi rukun itu sesuatu yang mesti ada. Berapa rukun dalam ilmu waris itu? Ada 3. Ada 3. Jadi, pertama, rukun waris itu adalah pemberi warisan. Namanya kita sebut mawaris atau mayit yang meninggal dunia. Ya. Jadi pertama ada pewaris atau mawaris atau mayit yang meninggal dunia. Jadi rukun pertamanya adalah ada orang yang wafat. Ada orang yang wafat. Jadi itu dulu kuncinya. Adanya seseorang yang meninggal dunia. Jadi kalau sepanjang ia belum wafat, rukun waris belum terjadi, maka tidak boleh terjadi proses mewarisi. Kalau masih sakit, masih koma, Bapak Ibu sekalian, nanti wafat ini terbagi 2. Ada namanya wafat secara real, yang memang sudah dipastikan wafatnya. Seperti kelaziman biasa, meninggal dunia, diselenggarakan, nampak oleh mata kepala kita jenazahnya. Ada pula model kedua, wafat secara hukum. Kita tidak nampak jenazahnya. Tapi terjadi kecelakaan kendaraan, pesawatnya jatuh dan segala macam, tidak ditemukan jenazahnya. Tetapi oleh pihak yang berwenang, sudah diberikan keputusan bahwa dipastikan jumlah penumpang 180 orang, jumlah anak-anak dewasa, semuanya dipastikan meninggal dunia. Betul apa tidak? Kan itu biasa bahasa tim penyelamat. Maka itu dianggap telah meninggal dunia. Atau ada kasus orang yang merantau tapi tak pulang-pulang. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya, orang yang merantau tapi tidak pulang-pulang. Ada apa tidak Bapak Ibu sekalian? Jadi disebut orang mafqud, orang yang hilang. Tetapi di kampung ini dia punya sawit, dia punya tanah, ya. Gimana caranya? Apakah dibagi atau tidak? Kalau dilakukan pembagian, syaratnya adalah dipastikan orang itu wafat. Bagaimana cara memastikan orang yang merantau itu, yang tidak tahu kabar berita, dikatakan wafat, tidak ada yang menyebut wafat, dikatakan masih hidup, tidak pula ada berita orang yang bertemu dengannya. Maka ada hukum fikih tentang ini. Apa itu? Maka ada ketentuannya. Pertama, fikih memberikan batasan umur sampai umur 90 tahun. Jadi umpamanya zaman Jepang dia hidup. Kemudian ketika Jepang menyerang itu, kemudian dia umurnya masih 20 tahun, kemudian dia lari. Yang satu lari ke utara, satu lari ke selatan, kemudian tidak pernah bertemu lagi. Nah, apakah zaman Jepang itu dia masih hidup atau tidak sekarang? Diukur. 20 tahun umur 1945 sampai umur dia 90 tahun baru nanti dianggap meninggal dunia. Ya. Atau
diukur dari kawan-kawan satu lettingnya di kampung itu telah meninggal semuanya. Konco-konconya. Jadi ada orang pergi tak balik-balik, meninggal atau tidak? Meninggal atau tidak? Ukurannya apa? Hartanya tak boleh dibagi dulu sampai kawan satu dominonya wafat semuanya. Konco-konconya. Nah, kan. Ini serius nih. Lama itu Ustaz? Ya lama. Kenapa? Karena itu memastikan ukuran orang. Begitulah hati-hatinya. Nanti begitu hartanya dibagi, tahu-tahu dia pulang. Tahu-tahu dia pulang. Atau tidak boleh. Ya. Jadi pastikan seluruh kawan-kawan seletingnya itu wafat. Ya, nggak ada lagi. Ada lagi satu Pak, masih sakit, tunggu dulu. Maka kata anak yang orang tuanya hilang, Pak, kapan lagi kami dapat waris nih? Bapak lagi tinggal satu nih katanya. Karena itu fikihnya. Itu tingkat kehati-hatian. Ya. Jadi pertama dipastikan mayit wafat. Yang kedua, dipastikan penerima waris itu hidup. Itu rukun kedua. Jadi begitu mayit wafat, dipastikan ahli warisnya hidup. Karena ada kasus, ada ahli waris anak lebih dahulu wafat dari ayahnya. Ada apa tidak? Ada. Nah, itu tidak dapat waris. Tidak dapat waris. Atau ketika ayahnya wafat, dia masih dalam kandungan ibunya. Jadi ada seseorang mayit wafat punya istri yang lagi hamil 2 bulan. Maka ditunggu dulu kelahiran ibu ini, kemudian baru terjadi pembagian waris. Apakah anaknya nanti laki-laki atau perempuan akan berpengaruh terhadap bagian ahli waris. Ada satu kasus, seorang ibu-ibu datang untuk konsultasi. Ustadz, umur saya sekarang lewat 60 tahun sedikit. Saya sekarang punya aset, tanah. Rencana Ustadz, tanah itu mau saya jual. Harganya ukuran sekarang mungkin hampir 1 M. Kemarin ditawar orang sekitar 800 juta, saya belum mau. Saya doakan ibu, semoga angka 1 M ibu dapat. Amin Ustadz, katanya. Kalau saya dapat 1 M itu Ustadz, apakah boleh saya bagi ke anak-anak saya duitnya? Bolehlah ibu, itu kan duit ibu. Tapi karena ibu membaginya ketika masih hidup, nanti namanya bukan waris, tapi namanya hibah biasa saja. Nah, kemudian saya tanya, ibu tunggal atau ada adik-beradik kandung? Ada Ustadz, kami bertiga orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Tapi dia sudah wafat. Kapan wafatnya? Udah lama. Pertanyaan saya, mana lebih dahulu? Wafatnya saudara ibu atau wafatnya ayah? Ayah dulu wafat. Jadi ayah kami wafat. Kemudian beberapa belas tahun baru wafat yang 2 saudara saya ini. Tanah yang ibu jual ini tanah dari mana? Tanah warisan ayah. Tunggu dulu kalau begitu. Berarti kalau memang tanah yang 1 M ini tanah warisan dari ayah ibu, maka mesti mundur dulu ke belakang. Saudara ibu yang 2 itu mesti dianggap hidup dulu. Jadi dalam ilmu waris ini agak aneh. Orang yang mati bisa hidup balik. Jadi kalau begitu, maka ketika ahli waris hidup, mayit wafat, maka yang hidup mendapatkan waris. Yang terjadi sama ibu adalah terjadi penundaan waris. Terjadi penundaan pembagian waris yang begitu lama, sehingga wafat ahli waris belum juga warisan dibagi. Betul apa tidak? Nah, ini hati-hati.
Maka 1 M itu mesti dulu dianggap 2 saudara ibu itu hidup. Seperti apa Ustadz? Nah, kalau nanti tanah itu terjual 1 M, kemudian ibu adik beradik 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka cara pembagiannya itu adalah 2:1. 2 adalah persentase untuk seorang anak laki-laki kandung, 1 adalah persentase untuk anak perempuan kandung. Maka caranya adalah karena anak laki-laki 1 orang saja, maka 2:1 tadi 2 kali 1 berarti 2. 1 persentase perempuan, berapa orang ibu adik beradik? 2. Berarti 1 kali 2, 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Maka harta ini dibagi 4. 1 M dibagi 250 juta, 250 juta sebanyak 4 onggok. Berapa untuk laki-laki? 2 onggok, 2 bagian. 500 juta. Berapa masing-masing ibu? 250 juta, 250 juta. 2:1. Yang 500 juta yang posisi laki-laki serahkan ke anak-anaknya sebagai ahli waris. Demikian juga 250 juta serahkan ke saudara ibu perempuan, serahkan ke anak-anaknya. Jatah ibu di situ hanya 250 juta rupiah. Apabila ibu tidak bagi ini, kemudian anak-anak mereka memang tidak tahu sama sekali, tapi ibu tidak lakukan, maka sama ibu memakan harta anak yatim. Jadi memakan harta anak yatim itu bukan berarti ada kotak amal di masjid diambil atau ada pengurus, tidak seperti itu. Barangkali di internal keluarga kita lakukan karena tidak dibagi. Kita berkoar-koar kemana jangan makan harta yatim. Ada jemaah koar-koar itu pengurus makan harta anak yatim tuh. Itu pengurus macam-macam tudingannya. Disuruh dia ngurus tidak bisa, tapi menuding. Ternyata di praktek keluarganya justru yang makan harta yatim siapa? Dia sendiri. Nauzubillah. Lama ibu tadi termenungnya. Lama termenungnya. Begitu ya Ustadz? Iya. Di keluarga ibu terjadi penundaan pembagian waris yang cukup lama. Tapi Ustadz, saudara saya yang laki-laki pernah dulu ketika hidup dia jual tanah ayah saya. Tidak apa-apa dia jual. Berapa harganya? Kurangi saja bahagian dia dari tanah yang 1 M ini. Tetapi itu mesti didudukkan. Maka dalam rukun waris itu adalah begitu mayit wafat. Jadi pertama ada mayit yang wafat. Kedua ada ahli waris yang hidup ketika mayit wafat. Kalau ahli waris tadi meninggal dunia sebelum mayit wafat, maka ia tidak mendapatkan waris. Itu 2 rukunnya. Pertama ada yang mewarisi mayit, kemudian ada penerima waris, yakni ahli waris. Ya. Yang ketiga itu ada namanya maurus, harta yang diwariskan. Jadi ada harta. Jadi, harta itu rukun. Ada orang ribut adik beradik soal harta waris. Kata adik, ini saya punya, ini kami bertengkar Ustaz soal harta waris. Saya tanya bapak, memangnya almarhum ayah bapak meninggalkan harta berapa? Tidak ada Ustaz. Terus apa yang diributkan? Paham Bapak Ibu? Adanya harta. Kalau yang wafat itu hanya meninggalkan celana Hawaii 1, kopiah hitam nih 1, ya kan? Cabak patah 2, itu apa pula yang mau diributkan? Tapi kalau mayit wafat meninggalkan aset
sekitar rumah 3M, sawit 7M, mobil benda bergerak sekitar 400 juta, ada ruko sekitar 7 pintu. Nah, itu mesti diurus. Karena harta itu akan menimbulkan konflik. Tapi kalau ibu ini, bapak ini, hartanya itu habis. Anaknya ini sekolah di sini, sarjana, jadi orang. Ini yang putri juga sekolah jadi orang. Ini anak-anak soleh semuanya. Sehingga menyekolahkan anak itu harta jadi nol. Itu tidak apa-apa, tenang nih meninggal dunia. Tapi kalau ini tak sekolah, kerjanya kafe kayak kafe, ini juga tak sekolah, kerjanya hanya huru hara, sementara harta bapak ini banyak. Ini hati-hati nih. Maka kepada ayah dan ibu muda, saya nyebut ayah dan ibu muda itu karena masih ada anak-anak yang masih TK, masih SD. Maka orientasinya jangan harta, tapi pendidikan anak. Maka sering saya katakan, begitu datang ke salah satu pondok, Pak Ustadz, saya mau memasukkan anak ke pondok. Silakan. Berapa masuk pondok Ustadz? Potong 2 juta bu, kini ompek boleh. Terkejut ibu tuh, 14 juta. Tapi bu 14 juta itu sudah masuk baju, SPP bulan pertama, makan dan segala macam. Ibu ini punya di tangannya kalung 7 emas. Nah, biasa kan ibu-ibu kan punya kalung kan? Gelang. 5 emas, 7 emas, 7 nih 14 juta nih. Mau dibukanya emas nih. Ya apa tidak? Dijual 14 juta masuk sekolah anak. Ambil duit toko emas, besok antar. Nih Ustadz, sekolah anak ambo jadi santri Ustadz. Selesai. Anak tumbuh jadi orang, segala macam, pondok, hafiz Quran, segala macam. Begitu anak jadi orang, harta ibu ini nol, mati, selesai perkara. Tapi ada ibu, begitu tahu anaknya 14 juta, mahal tuh Ustadz, tidak bisa kurang lagi. Tidak bisa separuh Ustadz. Tidak bisa bu, memang segitu. Yalah Ustadz, gelang ini tetap dipakai, anak dibawa pulang, udahlah, mahal masuk situ. Ang masuk sekolah dekat rumah aja lah. Pergi pagi jam 2 udah pulang anak. Dia sama kita hidupnya, mengajinya entah di mana, sholatnya entah di mana. Harta ibu ini yang gelang 7 emas, besok jadi 10 emas. Ada pula kalung besok jadi 20 emas. Karena biaya anak murah. Ya. Apa yang terjadi? Anak kemudian tidak sekolah, pendidikannya tidak bagus, pergi hanya huru hara segala macam, yang harta ibu semakin banyak. Ibu pergi reuni sini, reuni sana, wisata sini, pergi dengan kawan-kawan karena ada uang, sekali ini belanja ke Bandung, besok belanja ke Singapura karena tak buka aja tuh. Kalau buka Singapura, ke Singapura juga dia. Apa yang terjadi? Anak apa kata anak? Ibu hartanya banyak. Begitu wafat, iya apa tidak? Terbalik dia. Justru anak konflik dengan harta. Maka kalau dipilih-pilih, utamakan sekolah anak, pendidikan anak-anak daripada harta. Jadi kalau sudah bisa bicara soal pendidikan, jangan berhitung-hitung. Baca bismillah, jual, lakukan sekolahnya. Betul apa tidak? Harta. Ini hati-hati. Maka kami sering sampaikan ke anak-anak yang orang tua yang masih produktif, masih SD anaknya, masih SMP, ini perlu dipahamkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu harta. Jadi rukun waris itu ada 3. Pertama ada mayit yang wafat,
kedua ada ahli waris, kemudian ada 3 harta yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita sambung, kita buka tanya jawab seperti biasa, dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kasus seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang saudara kandung dengan beberapa orang anak. Kemudian yang kedua, meninggalkan seorang istri tanpa anak. Kemudian meninggalkan anak angkat yang berasal dari anak kakak kandung dari si istri. Pada saat atau beberapa saat setelah suami meninggal, itu harta waris belum dibagikan kepada ahli waris. Nah, dalam waktu setelah si istri, karena pada saat suami masih hidup, itu pernah menyampaikan kepada si istri bahwa kalau ayah angkat meninggal, anak angkat itu dapat harta warisan. Ya. Dan secara administrasi negara, anak angkat ini itu kebetulan diangkat ataupun dinyatakan dalam keluarga itu sebagai anak kandung. Artinya untuk memperkuat posisi anak pada saat meninggal dunia, maka anaknya akan mendapat harta warisan. Nah, ternyata sampai sekarang harta warisan itu belum dibagikan kepada ahli waris. Nah, seorang istri yang menjadi ahli waris suami ini selanjutnya memberikan hibah dari keseluruhan dari total harta yang ada kepada anak ini. Nah, ini kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Itu pertama. Kasusnya sampai ke pengadilan tidak? Belum. Belum sampai. Ya. Kemudian kasus yang kedua. Tunggu dulu, satu dulu, mumpung masih ingat nanti Pak. Jadi kalau seperti itu, mayit wafat. Siapa yang ahli warisnya? Pertama dulu cek anak dulu. Jadi prioritas itu anak dulu. Punya anak apa tidak? Ada. Ada anak laki-laki. Karena laki-laki itu menentukan sekali nanti. Tidak. Berarti anak 0. Kan begitu. Jadi begitu mayit wafat, anak 0. Tidak ada anak. Kalau mayit wafat tidak memiliki anak kandung, maka saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Ulangi, kalau mayit wafat tidak memiliki anak kandung, secara otomatis saudara kandung menjadi ahli waris. Suka tidak suka. Nah, berarti mayit wafat meninggalkan istri. Meninggalkan istri. Kemudian ada saudara kandung. Kalau istri tidak ada istri kandung Pak ya. Istri saja. Kemudian ada anak angkat. Bagaimana cara menyelesaikan harta? Baik praktek dalam fikih maupun praktek dalam pengadilan. Andaikan ini diselesaikan di pengadilan. Maka cara menyelesaikan harta itu adalah. Pertama. Harta itu dibagi 2 dulu. Harta itu dibagi 2. Karena harta yang didapat sejak akad nikah dengan suami itu harta bersama. Bagi 2 dulu. Kalau harta itu 120 juta, maka 60 juta posisi istri, 60 juta posisi suami almarhum. Ya. Bukan dari 120 juta itu kemudian yang dibagi. Nanti posisi istri sedikit sekali. Nah, yang 60 juta itulah posisi almarhum. Berapa pembagian? Nah, karena mayit memiliki anak angkat, maka anak angkat itu mendapatkan
harta itu tidak dari jalur waris, tapi jalur wasiat. Jumlahnya berapa? Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau 60 juta harta almarhum, ingat, harta yang dibagi itu adalah harta yang sudah jadi milik mayit pribadi. Tidak boleh harta yang masih bergabung dengan orang. Maka itu masih dibersihkan dulu. 60 juta tadi, maka anak angkat itu hanya boleh dapat maksimal sepertiga dari 60 juta. Berapa jumlahnya? 20 paling banyak. Suka tidak suka, sayangnya 100% apa 70%, yang anak angkat tetap anak angkat. Tidak boleh orang mengelabui asal usul orang. Tidak boleh menutupi asal usul orang. Hukumnya haram. Hati-hati. Maaf, ini tidak menyinggung orang yang punya anak angkat, maaf. Tetapi itulah kedudukannya. Karena kalau anak angkat ini perempuan, ketika akan dinikahkan, ayah angkat tidak berhak menjadi, kan di situ turunannya. Anak angkat tetap anak angkat. Maka maksimal boleh sepertiga dari harta. Yang 40 jutanya lagi nanti istri itu, jadi dari 60 juta tadi, Ustadz tadi kan istri dapat separuh ya, iya 60 juta. Apakah dari 60 juta almarhum istri dapat lagi? Dapat. Berapa? Karena mayit tidak punya anak kandung, maka istri dapat 1/4 lagi dari 60 juta. Jadi dia dapat 60 juta plus 1/4 dari 60 juta bagian almarhum. Anak angkat dapat maksimal sepertiga. Sisanya asobah untuk saudara kandung. Ya, itu dia caranya. Nah, kalau terjadi bahwa istri almarhum menghibahkan harta kepada anak, harta siapa? Harta yang mana? Apakah harta yang 120 juta yang belum dibagi? Atau itu tidak boleh? Atau istri menghibahkan harta bagian dia? Boleh, tidak apa-apa. Paham maksudnya, Pak? Paham. Atau kalau ada orang yang punya anak angkat, supaya anak angkat ini terjamin besok ekonominya, maka sebelum meninggal dunia, jauh-jauh hari, berikan hibah harta kepadanya ketika masih hidup. Pokoknya tanah, aset pindahkan atas nama dia. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada apa-apa. Rumah ketika masih hidup sudah jadi milik anak angkat buat hibahnya. Boleh apa tidak? Boleh. Cuman berani apa tidak? Berani apa tidak? Akal tak sekali tumbuh, pendapat tak sekali tiba, hati ini bolak-balik dia. Karena begitu sekali bapak hibahkan, tidak bisa ditarik. Tiba-tiba anak angkatnya begitu besar, berubah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu kira-kira. Ya Pak ya, cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi kalau istri menghibahkan, harta yang mana? Maka sebaiknya kasus seperti ini dimusyawarahkan dulu. Dudukkan perkaranya, ya. Dan jangan ada istilah siapa di antara kalian yang mengasih tahu kalau ini anak angkat, awas kalian. Tidak boleh seperti itu. Anak angkat pada waktunya mesti diberitahu. Kalau sesungguhnya nak sayang kamu ini bukan anak kandung, harus dikasih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kasus kedua. Silakan. Ya. Tetapi
Ya. Ya. Kemudian ada juga yang membuat cara membagi harta itu berdasarkan musyawarah keluarga. Ya. Artinya fungsi waris ini tiga kali. Nah, dari segi pahala dan dosa ini masuk kategori mana ini? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, biasa terjadi di masyarakat kita kalau ayah wafat, kemudian ibu masih hidup, tak berani membagi waris. Betul apa tidak? Tak berani karena ibu masih hidup. Karena amak masih ada. Jangan coba-coba dibagi, durhaka, melangkahi. Tapi ingat, tidak semua keluarga. Ada juga yang kemudian melakukan pembagian. Nah, pada prinsipnya syariat itu muncul untuk menjaga kemaslahatan di masyarakat. Untuk menjaga kemaslahatan, menjaga ketenangan, dan menjamin sesuatu itu berjalan. Apakah boleh begitu mayit wafat, ayah sudah berumur 70 tahun, karena ibu masih hidup, tanah yang 10 hektar, rumah yang besar belum dibagi, boleh. Dengan catatan ahli waris tidak ada yang menuntut. Seluruh ahli waris sepakat. Tapi kalau ada satu saja yang meminta untuk dibagi, maka harus terjadi proses bagi. Itu syarat. Kenapa begitu ibu masih hidup belum terjadi proses waris? Karena ibu ini sudah berumur. Tapi harus dilakukan proses pembagian waris segera kalau janda mayit ada potensi untuk menikah lagi. Ini serius nih. Bapak paham enggak? Bapak yakin enggak kalau bapak meninggal ibu tak menikah lagi? Jangan pede-pede betul. Ini mungkin istri kita menikah dengan kita ini dianggapnya kecelakaan kemarin nih Bang. Memang sudah qadarullah nih menikah dengan abang katanya. Nah, kenapa? Karena kalau mayit wafat meninggalkan harta 2M, kemudian ada anak-anak dari mayit wafat, kalau dia menikah dengan suami baru punya anak pula, takut harta itu bercampur. Ya, maka di situ mesti terjadi pembagian waris. Apalagi mayit wafat, dia punya ibu kandung, ayah kandung yang masih hidup. Itu ada hak. Apalagi begitu mayit wafat, mayit tidak punya anak kandung. Yang ada cuma anak angkat. Kemudian sang janda ini menikah dengan laki-laki lain. Padahal mayit punya ibu kandung, punya ayah kandung, punya saudara. Masalah panjang tuh. Nampak pula oleh saudara kandung mayit, suami baru ibu ini petantang patenteng dengan pajero spotnya mayit ini. Jadi masalah apa tidak? Begitu lewat, sore lewat, padahal mobil itu dibeli dulu oleh mayit ketika masih hidup. Nah, itu panjang ceritanya. Itu kiamat kecil tuh. Iya apa tidak Pak? Itu hati-hati. Biasanya kalau anak mayit ini masih hidup, masih sekolah, kemudian janda mayit itu orangnya soleh, tak macam-macam, tak akan berniat berkeluarga lagi, itu saudara mayit dengan ibunya tuh masih simpati tuh. Iya apa tidak? Janganlah ganggu keponakan kalian situ tuh. Ikhlaskan aja lah. Iya apa tidak? Kalaupun kalian tak membantu, minimal itu jangan diambil pula. Anak yatim. Bolehkah kita membagi harta secara musyawarah? Boleh. Dengan catatan seluruh ahli waris setuju. Boleh Pak, silakan. Tidak ada masalah. Siapa yang paling diminta setujunya?
orang yang bagiannya besar dalam ahli waris, terutama laki-laki. Boleh. Tapi kalau satu saja dari 4 ahli waris tidak setuju, ya udah, tidak terjadi pembagian waris. Ya, itu Pak ya syaratnya ya. Jadi apa yang terjadi di masyarakat kita boleh. Silakan, tidak ada masalah. Sepanjang ahli waris setuju. Cukup Pak ya. Nah, mungkin sampai di sini. Sebelum ada pertanyaan lagi, ibu-ibu ada di belakang? Ah ini, sebentar. Ibu ada di belakang? Ada tadi ibu angkat tangan? Enggak ada. Silakan. Ada secara musyawarah tadi. Ya. Lalu dibolehkan secara musyawarah. Apakah itu tidak memelangkahi hukum agama itu? Ya. Karena alhamdulillah kita kan melakukan seperti itu. Musyawarah. Kalau bapak juga, ibu ada, lalu kita Musyawarah. Kalau kita bawa ke adat, laki-laki lebih banyak. Kalau ke agama kan perempuan lebih banyak. Tapi kan kita musyawarah. Balik. Lalu kita lakukan musyawarah. Tadi dinyatakan boleh, apakah ini tidak melangkahi atau meringankan hukum agama? Ya. Jadi itu namanya pembagian harta waris secara as-sulhu, damai. As-sulhu itu terjadi pembagian waris secara damai. Ada 2 modelnya. Nah, tetapi ini menjadi pilihan. 1, ditetapkan dulu bahagian masing-masing ahli waris. Seharusnya bapak dapat 500 juta, kakak dapat 300 juta, adik dapat 300 juta. Itu pembagian. Sekarang pembagian ini ikhlas enggak kita tutup, kemudian kita bagi sama. Setuju, maka lakukanlah sama. Tapi biasanya aneh juga. Seharusnya dapat 5 tui, kalau bersama-sama turun jadi 100 nanti. Mau enggak orang yang banyak ini? Itu saja. Yang kedua, disepakati tidak dulu ditetapkan berapa bagian masing-masing, tapi secara otomatis lakukan musyawarah. Boleh. Satu pendapat fikih mengatakan boleh sepanjang masing-masing ahli waris mau membagi secara damai saja. Nah, tetapi kalau ada satu yang komplain, tidak bisa. Pokoknya ambo secara waris. Damailah, pokok waris. Konflik itu kemudian harus diselesaikan. Lembaga yang bisa menyelesaikan perkara itu pengadilan. Nah, kan itu aja ujung-ujungnya kan. Ya apa tidak Bapak Ibu? Nanti ujungnya ke pengadilan. Bila sampai ke pengadilan, otomatis praktek waris terjadi. Tapi kalau ada pernyataan damai tidak ada masalah. Jadi apa yang kita lakukan di masyarakat itu boleh. Tapi ingat, begitu dia menyetujui pembagian secara damai, buat pernyataan, di kemudian hari tidak boleh mengungkit lagi. 20 tahun lalu dibagi secara damai. Tiba-tiba apa? Ada pengajian waris. Macam kini kok. Tidak banyak jatah hamba dulu ya kalau dihitung. Diungkit balik. Atau jangan, tidak boleh. Paham kira-kira Bapak Ibu sekalian? Lah pandainya menghitung kalkulatornya. Rupanya banyak rupanya ya. Nah, itu jangan. Begitu damai, maka tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Nah, adapun pembagian adat itu berbeda dengan sistem Islam. Tapi kalau pembagian adat itu juga disepakati seperti itu, tidak ada masalah. Walaupun ada pendapat yang keras, kalau tidak secara waris berdosa.
Tapi itu payah menerapkan di lingkungan masyarakat kita. Tapi bila muncul konflik, baru nanti diselesaikan secara waris. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kita sholat suruk. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Ingat, tadi ada rukun, ada syarat, ada sebab, ada penghalang. Kita baru membahas rukun. Bulan depan kita bahas syarat, bulan depannya lagi sebab, bulan depannya lagi baru penghalang. Insya Allah mendekat-dekat reaji lah baru selesai. Nanti baru kita ambil papan tulis menghitung harta nanti insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.